Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hasil tim investigasi terkait pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu akan diumumkan Selasa pekan depan. Tak bisa membayar, guru dari 35 sekolah di Pangandaran terbelit pinjaman uang koperasi hingga 5 miliar rupiah. Diduga cemburu, seorang siswa SMK di Ciamis tega menganiaya teman sekolahnya hingga terluka di bagian leher. Diduga akan menyerang sekolah pelaku perundungan. Puluhan pelajar SMP di Cianjur ditangkap petugas Satlantas Polres Cianjur. Dari tangan sejumlah siswa ditemukan 2 buah senjata tajam. Apa yang dilakukan puluhan pelajar SMP ini tak patut ditiru. Para pelajar ini tengah berkumpul dan menaiki truk menuju tempat sekolah pelaku perundungan dan kekerasan. Tindakan pelajar SMP gabungan dari berbagai sekolah ini sebagai bentuk balasan atas viralnya video perundungan dan kekerasan terhadap siswa SMP. Upaya balas dendam para siswa ini pun dicegah polisi lalu lintas Polres Cianjur. Polisi menghentikan kendaraan truk yang ditumpangi para pelajar. Sedikitnya 50 pelajar SMP ditangkap di Jalan Raya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kecamatan Cianjur pada Senin siang. Dari tangan para pelajar tersebut kedapatan membawa 2 buah senjata tajam berupa celurit. Sementara itu menurut salah satu guru sekolah, jika ditemukan siswanya terlibat aksi tersebut maka akan diberikan sanksi tegas, dikembalikan ke orang tuanya. Ini mereka mau dendam ya? Iya. Bu, kalau misalkan ditemukan siswa ibu terlibat, tindakannya apa sih Bu yang dilakukan Bu? Mungkin di kan kabupaten itu harus bukan diskorsing lagi, dikembalikan ke orang tua, bukan dikeluarkan, dikembalikan ke orang tua. Para pelajar ini dibawa ke Mapolres Cianjur untuk didata dan dilakukan pembinaan. Kepolisian juga memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Diduga cemburu, siswi SMK di Ciamis tega menganiaya teman sekolahnya. Korban harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di bagian leher. NR, siswi SMK Negeri 1 Rancah, terpaksa menjalani perawatan di sebuah klinik di Kabupaten Ciamis. Korban yang masih duduk di kelas 10 mengalami luka di bagian leher akibat sayatan senjata tajam sepanjang 15 cm. Informasi yang diterima keluarga, korban dianiaya oleh teman sendiri. Pelaku cemburu karena menduga korban menjalin hubungan dengan seorang siswa pria yang ditaksir oleh pelaku. Katanya sih cemburu, dikirain si cowok itu suka sama anak saya, padahal anak saya nggak suka sama siapa ya? Kata temannya. Dan juga kaget, nah emang anak saya mah kalau di rumah nggak suka bicara, nggak suka gaul sama orang lain, enggak, sama yang lain enggak, cuma diam di rumah. Dengan adanya peristiwa ini mungkin pihak sekolah akan lebih intensif lagi ke masalah kenakalan remaja, mungkin kami akan lebih membimbing siswa kami lagi yang lebih bagus ke depannya. Korban NR yang menjadi sasaran kemarahan seorang siswi hingga mengalami luka di leher kondisinya semakin membaik. Teman-teman korban pun datang menjenguk untuk memberikan semangat. Sementara pihak keluarga membantah kasus penganiayaan ini akibat cemburu buta pelaku terhadap korban. Sama cowok itu nggak ada. Cuma temen biasa aja. Tapi satu sekolah. Iya. Satu sekolah. Satu angkatan. Cuman teman biasa. Keluarga korban menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Masih terkait dengan berita sebelumnya, kasus penganiayaan terhadap siswi SMK akhirnya diungkap Satreskrim Polres Ciamis bersama Polsek Racah.
Tragedi yang menimpa siswi SMK berinisial NR akhirnya mendapat titik terang. Pelaku berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Ciamis bersama Polsek Keracah. Pelaku kemudian dibawa ke Mako Polres Ciamis. Terduga pelaku baru saja lulus dari bangku SMA. Polisi juga menyita senjata tajam berupa pisau dapur yang ditemukan di lokasi penganiayaan. Sementara itu korban yang mengalami luka robek sepanjang 15 cm kondisinya mulai stabil. Judi sabung sekitar 15 cm sampai 20 yang di dalam semuanya sudah tertangani. Untuk yang diduga pelaku dan permasalahan tindak lanjut penyidikannya kami serahkan ke Polres Ciamis. Kalau untuk pelakunya sendiri kemana? Sudah diamankan oleh anggota kami Polsek dan Resmob Polres Ciamis, sekarang sudah dibawa ke Polres Ciamis. Judi sabung ayam di Desa Imbanagara, Ciamis digerebek polisi. 29 orang diperiksa sebagai saksi dan 19 ekor ayam disita sebagai barang bukti. Polisi menggerebek sebuah rumah di Desa Imbanagara, Kabupaten Ciamis yang dijadikan tempat judi sabung ayam. Puluhan terduga pelaku yang ada di lokasi ditangkap. Sebanyak 29 orang ini kemudian digelandang ke Mako Polres Ciamis beserta 19 ayam, 14 sepeda motor, bel sepeda, dan timer digital disita polisi. Penyidik masih mendalami besaran taruhan dalam judi sabung ayam tersebut. Para pelaku ini masih menjalani pemeriksaan dan belum ada yang dijadikan tersangka. Kami telah mengamankan beberapa orang dan beberapa kendaraan, termasuk juga ayam-ayam yang mungkin teman-teman lihat. Ada sekitar 19 ekor ayam. Kami masih melakukan pemeriksaan. Jadi untuk para saksi yang mungkin berpotensi menjadi tersangka memang belum kami hadirkan karena pada saat ini juga masih melakukan serangkaian pemeriksaan. Jika puluhan orang tersebut terbukti terlibat judi sabung ayam, akan dijerat pasal 303 KUHP Junto pasal 503 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Kasus ruda paksa atau perkosaan oleh 4 orang yang menimpa seorang siswi SMP di Subang belum usai. Pihak RSUD Subang menjelaskan kondisi korban mengalami pemburukan. Sejak Senin malam, korban harus menjalani perawatan di ruang ICU. Perawatan medis terus dilakukan terhadap seorang siswi SMP yang mengalami ruda paksa oleh 4 orang. Wakil Direktur RSUD Subang menjelaskan saat ini kondisi korban masih lemah dan belum stabil. Korban telah mendapatkan penanganan medis secara intensif karena pada Senin malam mengalami penurunan dan harus dibawa ke ruang ICU. Karena korban mengalami pendarahan hebat, setiap harinya ia harus mendapat 5 labu trombosit sesuai pantauan dokter. Pihak RSUD Subang sudah mengajukan rujukan ke RS Hasan Sadikin Bandung, namun belum ada ruangan kosong. Kondisi korban juga belum memungkinkan untuk melakukan mobilisasi rujukan karena kondisinya yang lemah. Dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar? Sudah dilakukan ya sistem rujukan terpadu kalau tidak salah 2 hari yang lalu ya. Dan sudah ada jawaban ternyata ruangan kosong ya, sehingga kita masih dipertahankan di sini karena kondisinya juga masih belum stabil. Jadi kita tidak bisa juga merujuk pasien dalam kondisi tidak stabil. Untuk memberantas peredaran narkoba, aparat gabungan menggelar razia tempat hiburan malam di Kota Bogor. Dalam razia ini ditemukan obat heksimer dari sebuah ruangan karaoke yang dibuang di bawah bangku. Terima kasih Anda masih bersama. Razia yang dilakukan aparat gabungan Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota, BNNK, TNI, dan Satpol PP ini menyasar tempat hiburan malam di Jalan Pajajaran dan Tajur Kota Bogor.
Petugas langsung menggelar uji acak tes urin kepada pengunjung yang datang. Dari 10 orang yang dites, 2 orang wanita positif obat penenang. Keduanya kemudian diamankan karena tidak bisa menunjukkan resep dokter. Petugas juga menemukan obat daftar G, Heximer yang dibuang di kolong bangku ruangan karaoke. Di tempat ini, 2 pengunjung dinyatakan positif obat-obatan terlarang setelah dites urin. Selain untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, razia digelar untuk mempersempit peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Kita telah melaksanakan kegiatan razia di tempat hiburan malam di wilayah Kota Bogor dengan sasaran pengguna narkotika karena berhubungan dengan Hari Anti Narkotika Indonesia. Kemudian itu juga merupakan program dari Bapak Kapolres untuk menciptakan harapan bebas supaya tidak terjadi keributan-keributan yang ada di tempat hiburan malam. Semoga di wilayah Kota Bogor ini menjadi tentram, aman, dan damai. Kami akan melakukan pemeriksaan dulu, sementara barang bukti yang didapatkan adalah obat keras. Jadi kita selidiki terlebih dahulu. Kalau dari hasil tes urin hanya positif benzo saja Bu ya, benzo. Jadi benzo itu hanya obat penenang atau bisa kalau kategori obat keras atau obat penenang lainnya. Petugas kemudian mengamankan 5 orang pengunjung yang positif obat-obatan ke Mapolresta Bogor Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.